Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PGSD tahun 2023 ini sesuai dengan FR pada bulan Juli lalu. Ini sudah program yang kedua. Jadi ini berdasarkan FR yang dibagikan oleh teman-teman dari kategori B yang sudah selesai ujian. Jadi ini adalah latihan persiapan bagi teman-teman yang akan tes, yaitu bagi yang kategori A. Soal yang pertama, fungsi organ tubuh yang ditunjuk adalah, jadi di sana ada gambar, A. Mencerna makanan, B. Memompa darah, C. Tempat pertukaran gas, D. Menetralisir racun. Jadi gambar yang ditunjuk itu adalah jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah. Kita lihat fungsi organ di dalam tubuh manusia. Yang pertama di atas yaitu otak. Ini adalah pusat seluruh syaraf. Kemudian ada paru-paru, paru-paru tentu untuk tempat pertukaran gas. Kemudian ada jantung, ini untuk memompa darah. Di sini ada hepar atau hati, yaitu untuk menetralisir racun. Kemudian ada di sini ginjal untuk penyaringan darah. Kemudian ada lambung, usus halus dan usus besar, yaitu untuk mencerna makanan. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi jaringan di bawahnya. 2. Memberi warna kulit. 3. Membentuk sel-sel kulit baru. Pernyataan di atas merupakan fungsi dari bagian kulit, yaitu A. Epidermis, B. Dermis, C. Hipodermis, D. kelenjar minyak. Jadi kalau untuk melindungi jaringan di bawahnya, ini otomatis pasti fungsi dari epidermis, yaitu lapisan terluar dari kulit. Soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar lapisan kulit. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian kulit yang berfungsi untuk menghasilkan keringat adalah nomor. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 3, B. Nah, ini adalah bagian-bagian kulit secara lengkap. Yang nomor 1 yang ditunjuk tadi itu adalah rambut. Kemudian yang nomor 2 itu adalah pori-pori. Kemudian lapisan yang teratas itu adalah epidermis, di bawahnya ada dermis, kemudian ada hipodermis atau jaringan ikat di bawah kulit. Kemudian ada kelenjar keringat, ada saluran keringat, ada sel saraf, kemudian ada jaringan lemak, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada kelenjar sebase. Ini adalah bagian-bagian dari penampang kulit. Soal ketiga, ini tentang kecepatan. Lana berangkat dari kota Sijunjung pukul 8 dengan kecepatan 50 km per jam menuju kota Payakumbuh. Sedangkan Lika berangkat dari kota Payakumbuh pada pukul 9 dengan kecepatan 60 km per jam menuju kota Sijunjung. Jika jarak kedua kota tersebut adalah 600 km, maka mereka berpapasan pada pukul A12, B13, C14, D15. Kita hitung dulu selisih waktunya, yaitu yang pertama berangkat jam 8, yang satu lagi jam 9, jadi selisih waktunya 1 jam. Kemudian selisih jarak, kecepatan dikali waktu. Untuk Lana 50 km per jam dikali 1 jam yaitu 50 km. Waktu berpapasan itu adalah jarak total dikurang dengan selisih jarak dibagi dengan penjumlahan kecepatan Lana dan Lika. Jarak totalnya 600 dikurang dengan selisih jaraknya yaitu 50. Kemudian kecepatan keduanya 50 tambah 60. 550 dibagi 110 yaitu 5 jam. Jadi mereka berpapasan pada pukul 9 ditambah dengan 5 jam, yaitu pukul 14.00. Soal selanjutnya, peran Indonesia dalam peperangan antara Vietnam dan Kamboja adalah, jadi pernah ada konflik antara Vietnam dan Kamboja, peran Indonesia di sana adalah yang A, ikut mendamaikan keduanya dengan memprakarsai JIM, Jakarta International Meeting yang dilaksanakan di Bogor. Kemudian yang B, membawa permasalahan tersebut ke forum PBB, yang C, mengirimkan bantuan anggota TNI untuk menghentikan peperangan, yang D, bersama anggota ASEAN lain mengirimkan bantuan persenjataan untuk daerah yang bertikai tersebut. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, ikut mendamaikan keduanya dengan memprakarsai JIM, Jakarta International Meeting yang dilaksanakan di Bogor. JIM ini dilaksanakan 2 kali, JIM 1 dan JIM 2. Selanjutnya,
Apabila berjalan di lantai licin, sebaiknya memakai sepatu beralas karet dengan tujuan A. Gaya gesek lantai semakin kecil sehingga lebih cepat, B. Gaya gesek lantai semakin kecil sehingga tidak tergelincir, C. Gaya gesek lantai semakin besar sehingga lebih cepat, D. Gaya gesek lantai semakin besar sehingga tidak tergelincir. Jadi penambahan karet pada alas sepatu fungsinya yaitu agar gaya gesekannya itu semakin besar sehingga tidak tergelincir. Selanjutnya, ibu memiliki uang 440.000, kemudian ibu ingin membeli melon dengan harga 15.000 per kilo. Maka ibu akan memperoleh titik-titik kilo melon. A 30,33, B 29,33, C 28,33, D 27,33. Jadi kita bagi saja 440.000 dibagi dengan 15.000, yaitu 29 lebih 0,33 kg. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, diagram berikut menunjukkan kunjungan pada objek wisata. Objek wisata yang dipilih oleh 60 orang siswa adalah A. Baturaden, B. Borobudur, C. Prambanan, D. Pantai Ayah. Jadi dilihat di sana kalau Baturaden itu kan 30%. Kemudian Pantai Ayah 12%, yang tidak memilih 13%. Kemudian untuk Borobudur itu belum ada persentasenya, Prambanan juga. Besar bagian untuk Borobudur itu sama dengan 1/4 lingkaran. 1/4 itu sama dengan 25%. Kita cari persentase untuk Prambanan. Berarti 100% dikurang dengan yang Baturaden, Pantai Ayah yang tidak memilih, dan Borobudur, yaitu jumlahnya 80%, sisa 20%. Kita cari jumlah siswa satu persatu. Untuk Borobudur, 25% dari 375. Baturaden, 30% dari 300, yaitu 90. Kemudian Pantai Ayah, 12% kali 300, yaitu 36. Dan Prambanan, yaitu 20% dari 300, 60. Jadi yang dipilih oleh 60 orang anak itu adalah Prambanan. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Proses evaporasi dan transpirasi ditunjukkan oleh gambar nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C3 dan 6, D3 dan 8. Jadi ini adalah gambarnya. Gambar ini menunjukkan gambar siklus air. Jadi yang dimintanya adalah evaporasi. Kita lihat keterangan gambar. 1 itu adalah evaporasi. Evaporasi itu artinya adalah penguapan, misalnya dari laut, dari sungai. 2 juga evaporasi. Yang ketiga transpirasi. Kemudian yang keempat kondensasi. Kemudian yang nomor 6 itu adalah presipitasi. Dan yang kedelapan itu adalah infiltrasi. Jadi untuk evaporasi itu adalah nomor 1 dan transpirasi itu adalah nomor 3, 1 dan 3. Untuk siklus air ini kita bahas secara khusus pada slide selanjutnya. Jadi ini adalah urutan dari siklus air. Yang pertama evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Kemudian yang kedua, transpirasi. Itu adalah proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan. Lalu proses selanjutnya adalah kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Lalu presipitasi, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Terakhir, infiltrasi. Singkatnya adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peran penting dalam mendistribusikan air hujan sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Jadi urutannya untuk siklus air itu adalah yang pertama evaporasi dan transpirasi,
naik ke atas ke awan membentuk kondensasi. Setelah penuh maka terjadi presipitasi, kemudian baru yang terakhir infiltrasi. Penebangan hutan secara liar menyebabkan terganggunya salah satu tahap daur air. Tahapan yang terganggu akibat kegiatan tersebut adalah A. Evaporasi karena penguapan semakin cepat, B. Kondensasi karena pengembunan tidak maksimal, C. Presipitasi karena air tercemar asap dari alat tebang, kemudian infiltrasi karena penyerapan air tanah berkurang. Jadi kalau seandainya hutan ditebangi, maka daerah resapan air ini akan berkurang. Jadi yang terganggu itu adalah infiltrasi. Penebangan hutan secara liar menyebabkan pori-pori tanah tidak dapat menampung air secara maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan penyerapan air tanah menjadi berkurang. Selanjutnya, ini tentang sistem pernafasan. Perhatikan organ-organ pernafasan berikut. 1. Alveolus, 2. Bronkiolus, 3. Bronkus, 4. Hidung, 5. Laring, 6. Trakea. Urutan yang benar proses pernafasan saat kita menghirup udara adalah A. 4-3-2-5-6-1, B. 4-5-6-3-2-1, C. 4-5-3-2-6-1, D. 4-6-5-2-3-1. Jadi yang pertama tentu mulai dari hidung, otomatis 4. Kemudian dari hidung itu perginya adalah ke laring 5, kemudian pergi ke trakea, dari trakea bercabang 2 menjadi bronkus, lalu bronkiolus dan alveolus. Urutannya adalah 4, 5, 6, 3, 2, 1. Selanjutnya, perhatikan gambar organ pernafasan di bawah ini. Laring dan trakea ditunjukkan oleh A dan B, C dan D, C, E dan F, D, F dan G. Jadi kalau kita lihat keterangannya, yang A itu adalah rongga hidung, yang B itu faring, lalu yang C laring, yang D yang berupa cincin-cincin tulang rawan itu adalah trakea. Kemudian bercabang 2, yang E itu adalah bronkus, lalu yang F itu sudah masuk ke paru-paru, dan yang G itu yang ditunjuk adalah diafragma. Jadi yang yang laring dan trakea, laring itu yang C dan trakea. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video program K2 ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar menghadapi pretest tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.